Perkenalkan, nama saya Kartika Anugrah Putri, NIM 2074201110, jurusan Ilmu Hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai koperasi. Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip ekonomi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya, di mana tujuan koperasi adalah menjadikan kondisi sosial ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan koperasi. Mengapa perlu bergabung dengan koperasi? Koperasi ini berorientasikan pada kepentingan anggotanya, di mana koperasi dimiliki, dikelola, dan digunakan oleh anggotanya itu sendiri, sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya. Prinsip-prinsip koperasi di sini yang terdiri adalah yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela, terbuka. Kemudian yang kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara ekonomis dan demokratis. Yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Yang kelima, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Yang keenam, koperasi melayani anggotanya secara prima, memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Yang ketujuh, koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggotanya. Sebagai anggota koperasi pasti memiliki hak dan kewajiban, di mana hak anggota di koperasi ini adalah yang pertama, menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih dan dipilih menjadi pengurus pengawas koperasi. Yang ketiga, meminta diadakan rapat anggota. Yang keempat, mengemukakan pendapat kepada pengurus di luar rapat anggotanya. Yang kelima, memanfaatkan pelayanan koperasi. 6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi. Yang ketujuh, menyetujui dan atau mengubah ketetapan-ketetapan koperasi. Yang kedelapan, pelaksanaan hak dan kewajiban secara rinci diatur dalam peraturan khusus koperasi itu sendiri. Selain hak, anggota koperasi juga memiliki kewajiban. Yang pertama, harus mematuhi serta keputusan yang disahkan, dan kemudian menandatangani perjanjian kerjasama sebagai pasar tetap koperasi itu sendiri. Yang ketiga, menjadi pelanggan tetap koperasi. Yang keempat, memberikan modal pada koperasi. Yang kelima, mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar kekeluargaan. Perangkat organisasi dari koperasi ini terdiri dari rapat anggota, pengawas, pengurus, serta karyawan. Jenis koperasi penyedia jasa kebutuhan anggota dan non-anggota. Yang pertama, penyediaan barang atau jasa, kebutuhan anggota dan non-anggota, penyediaan layanan SP hanya kepada anggota, penyediaan input dan pemasaran hasil produksi. Jenis koperasi penyediaan jasa kebutuhan anggota dan non-anggota yang pertama, yang selanjutnya yaitu koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam. Persyaratan menjadi anggota koperasi ini merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagai yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Pendirian sebuah koperasi primer sekurang-kurangnya dapat didirikan oleh 20 orang yang mempunyai kesamaan tujuan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama di bidang ekonomi sesuai prinsip koperasi, yaitu sukarela, terbuka, dan demokrasi. Baiklah, sampai di situ penjelasan saya mengenai koperasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.